Oke, selamat datang di Potros, episode pertama ya. Gimana? Jadi perkenalan Ya, diri dulu kali. Ros itu uh, terdiri dari apa? Coba Raymond. ROS itu terdiri dari ROS. R-nya itu Raymond. Ya, gue pastinya kalau misalnya dari kayak gini kelihatan lah. Pendukung Manchester United. Gua. Gimana? Nah, Kalau misal O-nya gimana O-nya? O-nya Orin, gue Orin. Cuma biasa dipanggil Borin. Ya, kayak gini-gini gue pendukung Liverpool. Gimana? Satu lagi nih. Oke, kalau S-nya tuh dari nama belakang gue, Excel Suryadi. Biasa gue dipanggil Coach Excel. Dari baju gue udah kelihatan gue pendukung siapa? Real Madrid. Oke. Oke. Kita langsung ke topik pertama aja. Gimana nih moderator? Topik pertama kita bahas transfer rumor dulu kali. Boleh. Lagi seru-serunya itu nih Buset. transfer. Langsung berat. Pokoknya yang hari ini membuat kita semua kaget adalah Donny van de Beek. Donny van de Tanpa Beek transfer ya. rumor. Enggak bro, masih kalah sama Messi bro. Messi mau ke Manchester City. Gimana dah? Belum. Yang penting ini Donny van de Beek udah fix dulu 40M. Udah menurut gue sendiri dari fans Manchester United itu sangat worth it lah. 40M murah. Habis itu juga van de Beek mainnya konsisten sekali sih. Gimana menurut lu pada? Gua dulu ya, menurut gua enggak lah, 40M kemahalan lah buat Van de Beek. Itu aduh. Ya biasa-biasa aja dia mainnya. Nggak bagus-bagus amat sama Ajax. Liga Belanda kan juga nggak berat-berat banget. Pindah ke Premier League bisa apa dia nanti? Setuju Nah, gue. Daripada temennya Ziyech baru game pertama aja udah cedera. Gimana? Setuju gue sama Borin. Itu baru masih Liga Belanda bro. Belum masuk Premier League, lebih keras bro. Gimana lu? Tapi liga yang lebih keras UCL aja udah ditunjukin sama Donny van de Beek 2 tahun lalu. Pas Ajax masih bagus-bagusnya, itu udah termasuk salah satu yang bagus. Ajax masuk semifinal sama Van de Beek. Van de Beek itu nggak berpengaruh banyak. Wah, nggak nonton. Gimana Coach Excel? Nih orang perlu dikasih tahu Coach. Ini fans kardus ini. Fans kardus. Kasih tahu Coach. Kalau menurut lu Donny van de Beek sangat pengaruh di 2 tahun lalu, lu bisa lihat di musim depannya dah. Gimana Kalau menurut gue lumayan untuk anak semuda itu loh. Masih muda loh Coach. Siap. Boleh lah dikasih peluang buat main di Premier League. Kita lihat aja tahun depan gimana. Tapi yang buat kita kaget semua itu tentang transfer rumor adalah Chelsea. Gimana pendapat lu pada tentang Chelsea? Chelsea sih gila-gilaan ini kalau boleh dibilang. Minggu depan Fabrizio Romano tadi barusan nge-tweet minggu depan Kai Havertz medical ke Chelsea. Havertz udah tes COVID. Sekarang udah 3 pemain ya? Udah deal 100M katanya. Iya, kan udah Thiago Silva, Malang Sarr, terus datengin Hakim Ziyech, Timo Werner, 4 itu. Tinggal kurang kiper doang dia. Kalau menurut lu pada formasi apa yang bakal dipakai Lampard dah buat formasi Chelsea yang datang pemain ini? Kalau gue bilang Chelsea belum tentu jadi juara sih, walaupun banyak pemain bagus yang masuk. Pemain-pemain baru itu perlu beradaptasi gitu, nggak kayak Bruno Fernandes langsung bagus. Musim pertama ada sanggahan. Musim pertama gue bilang so-so lah. Musim pertama masih adaptasi. Iya. Musim kedua mungkin bisa. Gue bilang ya belum bisa terlalu adaptasi pemain-pemainnya kayak Timo Werner kan dari Liga Jerman dia. Pasti bakal lebih berat. Terus Kai Havertz juga dari Liga Jerman, Ziyech dari Liga Belanda, terus si siapa satu lagi Malang Sarr dari Thiago Silva. Iya, Thiago Silva sama Malang Sarr kan dari Liga Prancis. Cuma Thiago Silva ya oke lah bisa langsung main lah dia. Kan udah sempat masuk final UCL itu. Gimana, tapi bro, kalau kita lihat gini bro, nggak bisa lu liatin kalau sekarang ya. Kalau menurut gue semuanya dipukul rata. Kita lihat finalnya dari Liga Jerman sama Liga Prancis. Berarti ini nunjukin kalau misalnya Liga Jerman tuh udah kuat gitu loh. Nggak Premier League gak ada yang masuk final gimana?
juara tahun ini Liverpool sudah tersingkir di pembagian grup. Liverpool Gimana menurut Coach terpikir, Excel dulu ya? Coach Excel dulu gimana menurut Coach Excel? Gimana bro? Tadi wifi mati bro. Wah, waduh, ini menurut gua Liga Prancis, Liga Premier League, Liga Jerman, nggak semuanya sekarang mana yang lebih tinggi sekarang semua sama loh. Udah kelihatan dari final yang keluar Liga Prancis sama Liga Jerman. Berarti ini nunjukin kalau misal Liga Prancis sama Liga Jerman tuh bukan liga main-main doang. Bisa kita lihat loh. Nah, ini kan kayak Havertz itu dari Liga Jerman juga. Habis itu ada satu pemain dari Liga Jerman juga. Berarti kalau menurut gue langsung bisa adaptasi sih. Walaupun emang dari timnya susah, tapi dari Premier League yang enggak sih. Gimana? Kalau menurut gua musim pertama mungkin nggak klop ya. Tapi musim kedua pasti fight untuk 5 besar lah menurut gua. kalau gue bilang ya tadi ya, UCL itu kan tentang konsistensi dan kualitas pemain per klub doang. Kalau di liga ya pasti liganya kan nggak terlalu bagus kan. Cuma kualitas pemainnya kan kayak PSG dan Munchen kan bagus-bagus kualitasnya. Lu nggak bisa ukur dari liganya doang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ke tahun ini ya, pertama-tama selamat untuk Bayern Munchen. Tapi yang dibangga-banggakan itu Liverpool akan melanjutkan kemenangannya lagi. Gimana Coach Excel? Liverpool ternyata sudah tersingkir di pembagian grup saja udah tidak lewat. Gimana? Round of 16 kok pembagian grup. Ya, tapi itu enggak, yang penting udah kalah, udah nggak masuk 4 besar 8 besar. Padahal diagung-agungkan loh sama fans ya. Habis itu Real Madrid juga tiba-tiba membuat kita semua kaget. Gimana kalau menurut lo, Bosorin? Real Madrid tiba-tiba dikalahkan oleh Manchester City. Harusnya Liverpool bisa menang kalau Alisson Becker nggak cedera. Itu Adrian kan kiper udah jelek banget itu. Gue mendingan Karius dah yang main. Ini ciri kartus ini. Gue mendingan Karius dah daripada Adrian. Aduh, buang aja. Gimana kalau menurut Coach Excel gimana kalau menurut Coach Excel? Menurut gua Liverpool tahun ini terlalu jumawa menurut gua. Jumawa gimana nih maksudnya? Final, jadi makin lama makin sombong. Masuk akal. Tapi gimana Real Madrid yang ternyata udah dipegang Zidane, katanya ditinggal Cristiano Ronaldo tidak ada pengaruh, masih menjadi kuat, tapi tersingkir oleh Manchester City yang katanya, kalau gue sebagai fan Manchester United, gue tetap pegang Pep karena gimana ya? Kalau menurut saya Pep itu punya filosofi yang bagus dan cara mainnya bagus gitu. Gimana? Kalah, tapi dia katanya tidak punya mental. Gimana? Bisa kalah. Padahal Madrid yang udah punya 13 piala bisa kalah sama yang punya 0 piala. Gimana? Zidane di awal musim udah ngomong Real Madrid fokus ke La Liga dan dibuktikan dengan memenangkan La Liga. Sorry. Jadi Liga Champions 3 tahun udah UCL 3 kali, ya udahlah. Itu La Liga, Barca emang lagi down aja. Makanya Madrid naik. Madrid juga nggak perform tiap game kok. Mereka menang 1-0 gara-gara penalti. Gitu. Kadang cuma gara-gara penalti. Menangnya tipis-tipis. Habis balik pertandingan kan sisa berapa match ya? 10 ya? 10-11. Sepertinya kayak 10 deh. Madrid nggak ngincer gol banyak, cuma ngincer 1-0, yang penting menang. Dan dibuktikan dengan La Liga. Berbeda dengan Barcelona kan? Konflik di manajemennya. Iya, konflik internal sih. Itu kalau udah konflik internal udah susah lah. Kayak MU kan sama Ed Woodward. Oke, kita balas ke transfer pemain yuk. Gimana? Kalau menurut gue sendiri ya, kalau misalnya PSG menang UCL, Thiago Silva nggak akan pindah ke Chelsea. Gimana kalau menurut lu pada? Apakah ada masalah sama internal atau mau dari Thiagonya mau mencari pesaing baru gitu di liga baru? Thiago Silva emang kayaknya udah dari tahun lalu dia ngomongin dia nggak mau perpanjang kontrak deh. Jadi kontraknya juga udah habis. Iya, kontraknya udah habis, dia nggak mau perpanjang. Oke, kita ke yang lagi hot-hotnya ya. Lionel Messi. Gimana? Kalau pendapat kita dengar dari Decul dulu dah. Yuk, Decul. Gimana, Coach? Gue bukan Decul ya. Jadi apa?
Oh, iya. Gimana pendapatnya dah? Menurut gua Messi gue bilang bakal pindah. Udah kelihatan dari Apa semuanya kan. alasan kuatnya? Enggak, kalau misal dalam bola gitu harus punya alasan kuat gitu. Kenapa? Yang pertama, Barca nunjuk Ronald Koeman. Ronald Koeman tuh punya visinya sendiri, dia itu nggak bisa diatur. Terus dia juga bilang Messi tidak selamanya akan mendapatkan hak istimewa dari Barcelona. Dan Messi Bener sih. nggak stroke dengan itu. Menurut gue sendiri Jadi ya. gimana? Kalau Messi nggak keluar tahun ini, Barca yang rugi. Kenapa? Karena tahun depan Messi nggak mungkin. Kenapa bisa? Messi tahun depan nggak mungkin perpanjang kontrak. Dan kalau Messi nggak keluar tahun ini, tahun depan bakal keluar gratis. Mendingan dapat duit tahun ini di 100 M aja daripada tahun depan keluar gratis. Gimana menurut lo? Kalau menurut lu pada, kenapa sih tiba-tiba Messi mau keluar? Kayak emang ada masalah konflik internal atau gara-gara dibantai Bayern Munchen 8-2 atau emang dari dulu-dulunya mau keluar? Gimana kalau menurut lu pada deh? Kalau menurut gue sendiri ya, mungkin gara-gara mau cari ini saingan baru sih sama dia, mau main sama orang lain. Tapi emang juga kayak ada masalah internal yang memperkuat Messi mau keluar sih. Gimana? Kalau buat gue Messi masanya di Barca udah lewat, udah lama banget dia. Dia udah malah bukannya jadi suatu pemain lagi, dia udah lebih gede daripada klub gitu. Udah nggak bisa diatur tuh, udah mendingan keluar aja daripada jadi penyakit di dalam klubnya. Nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Maupun itu sekelas Messi. Tapi kalau misalnya Coach Excel bilang gitu, kita bisa lihat efek kedatangan Ronaldo di Juventus. Coba kita lihat. Sebelum Ronaldo datang, satu pelatih itu lama, tapi setelah Ronaldo datang, lihat udah ganti berapa kali pelatih coba. Sarri udah dipecat, Allegri sudah dipecat. Enggak, sebelumnya kan Allegri. Karena Juventus aja emang mau ngejar UCL doang. Mereka Juventus fokusnya di UCL bukan di Serie A. Juventus kalau mau menang tuh nggak cuma harus datangin Ronaldo. Dia harus datangin yang punya pemain yang punya mental UCL juga. Gue bilang mah Juventus kayak pemainnya tuh udah agak tua-tua pemainnya, jadi udah kurang bagus. Tapi gimana kalau menurut lu pada yang katanya lagi hot-hotnya juga nih, Suarez katanya pengen pindah ke Juventus. Barcelona, gue bilang tuh dia bakal regenerasi ya. Pemain Barcelona juga udah tua-tua kan? Iya. Ya emang saatnya lah. Musim pertama mungkin nggak perform, tapi musim kedua mungkin bisa. Tapi gimana Barcelona yang Barcelona kan lagi susah secara finansial nih. Gimana kalau misalnya dia mau beli pemain kalau misalnya regenerasi muda? Emang pemainnya sih udah pada tua-tua, tapi kan nggak semuanya. Tapi kan dia juga lagi kena finansial yang sangat parah gitu, kayak nggak bisa beli pemain mahal-mahal. Mereka kan yang udah pasti dijual kan katanya kemarin tuh si Busquets, terus ada Rakitic, terus ada Sergio Roberto kalau salah, Vidal. Lalu kalau Messi sampai keluar, itu duit masuk udah banyak. City tuh mau nawarin Angelino, Eric Garcia di back tengah, Angelino tadi back kiri bisa Bernardo jadi Silva. Terus Bernardo Silva sama Gabriel Jesus. Tambah 100 M tukeran sama Messi. Gue mah itu udah bilang Barca bakal untung banget. Menurut gue juga Barca harus kayak dulu sih, manfaatin lah Masia-nya dia. Iya, sekarang pemain muda dikit banget dikasih waktu main di liga. Tapi kalau misalnya kita mau nebak-nebak. Kalau menurut Coach Excel dulu dah, Messi bakal pindah kemana? 100% ke City. 100% karena ada ke City, oke. Bro Borin gimana? Gue sih pengennya Messi pindahnya ke PSG ya, apa ke Juventus, nggak pengen ke City. Cuma kalau realistis, kayaknya ke City deh.
Kalau gue bilang sih kayaknya bisa-bisa ini pindah ke Chelsea. Kalau nggak Chelsea bisa aja PSG. Ada Neymar. Habis itu PSG juga menurut gue salah satu tim yang bakal mampu keluarin duit buat Messi sih. Karena kan Tapi dia nggak PSG bakal juga mau juara. nggak bakal bayar 700 M juga. Kan ada financial fair play sekarang. Oke. Habis itu gimana nih? Real Madrid belum ada. Gue sih di akhir-akhir ini belum dengar ada transfer update tentang Real Madrid. Gimana? Ada Madrid, James Rodriguez mau ke Everton. Ya pemain-pemainnya pada mau cabut. Siapa? Iya. Kalau menurut lu James Rodriguez bakal gimana kalau bisa keluar? Ya nggak ngaruh ya, soalnya di musim lalu juga nggak dimainin juga. Menurut gue dia bagus tapi nggak si Zidane ini nggak kasih dia waktu, sama cara mainnya sih beda aja sih. Potensinya nggak dipakai sih gue Nggak, bilang. menurut gue sih nggak klop sama permainan Zidane sih. Jadi nggak dipakai. Kalau gue bilang bahkan James Rodriguez itu bisa kan yang kita tahu semua kan Luka Modric emang udah tua kan. Toni Kroos juga udah tua. Toni Kroos juga udah tua. Yang bagus menurut gue midnya itu cuman si Casemiro sama ada satu pemain muda. Casemiro siapa juga udah 30. Iya, tapi belum setua Toni Kroos lah. Sama siapa satu anak muda? Valverde. Ya, Valverde bagus itu. Jangan lupa ada yang balik, Odegaard. Siapa? Odegaard mah itu kan biasa main di depan dia, bukan main di mid. Odegaard habis dipinjemin terus balik. Ceballos balik ke Arsenal dia? Dipermanenin Arsenal sih kayaknya. Dipermanenin Arsenal. Habis itu menurut gue juga Real Madrid juga butuh regenerasi gitu kayak Barca. Gimana kalau menurut lo? Udah bro, dari tahun ke tahun udah bro. Vinicius, Rodrigo, Benzema gimana Benzema? Benzema dan Luka Jovic. Brahim Diaz nggak dipakai. Habis itu Brahim Diaz katanya yang out tuh James Rodriguez, Brahim Diaz sama Mariano. Iya, Brahim Diaz katanya mau ke Milan tuh. Iya, Brahim Diaz ke Milan. Depannya kan Oke. sebetulnya pemain muda di depannya tuh udah bagus tuh, ada Vinicius sama Rodrigo. Ya kan? Ada Hazard juga umurnya lagi bagus di situ. Oh iya juga. Gareth Bale gimana Gareth Bale? Tapi menurut gua Gareth Bale menurut gua sih harusnya cabut sih. Kenapa? Menurut gua udah bukan masanya lagi di permainan Zidane ya. Ini nih ada berita baru masuk nih. Ivan Rakitic balik ke Sevilla. Done deal. Total agreement reached with Barcelona. Barusan ini here we go dari Fabrizio Romano. Berapa? Gimana menurut lo? Berapa harganya? Berapa harganya, bro? Harganya belum ada, Bang. Belum dikeluarin harganya. Menurut gue sih ya Rakitic emang udahlah, karena tengahnya ada yang bagus. Frankie De Jong itu bagus loh. Kalau misalnya mainnya tiki-taka bakal bagus dan pintar sih menurut gue sih. Sama Pjanic musim depan datang masuk ke Barcelona kan? Iya. Barcelona harus datangin satu lagi sih. Siapa yang cocok kira-kira, bro? Yang menurut lu cocok siapa? Kalau menurut gua Jadon Sancho cocok. Enggak. Gue bilang Jadon Sancho mendingan di Dortmund dulu sampai umur 20-an lah dia. Harus diasah dulu skillnya, konsisten tiap game dulu, dimainin tiap game. Iya, ke Barcelona juga pasti jam terbangnya belum cukup lah. Liga Jerman beda sama Liga La Liga. Oke. Terus ini dari Liverpool. Katanya Mane mau ditaksir Barcelona nih 90 M. Kalau gue sih jangan lepas dong. Menurut gue sih nggak bisa dulu sih, gara-gara emang finansialnya lagi parah aja kalau Barcelona sih. Iya. Tapi Liverpool lebih parah. Menurut gue sih Barcelona butuh datengin pemain depan satu sih. Iya. Siapa yang cocok menurut lu dah? Soalnya kan di depan udah ada Griezmann, udah ada Dembele, Coutinho, Ansu Fati. Ya harusnya Coutinho dipertahanin sih. Paling
Ya kan kalau Messi jadi dijual, Gabriel Jesus tuh oke sih buat di depan. Sama satu lagi gue Oke sih. belum kepikiran satu lagi siapa. Mungkin siapa ya? Tadic dari Ajax bisa tuh Tadic. Betua bro. Oke, kita inilah transfer update udahan dulu. Gimana kalau menurut musim lu baru lah, pada kita ke musim baru. Premier League? Ya, Premier Premier League League bentar dulu lah. lagi bakal mulai nih September kan ya? 12 September. September bakal mulai gak sih? 12 12 September. September, oke. Kalau misal menurut Coach Excel, 4 besar siapa aja? City, Liverpool, Oh, Chelsea, Arsenal. kenapa nih? Kenapa ada nama Arsenal tiba-tiba? Kita lihat aja ya. Arteta tuh dari kapan ya? Dari November apa Desember? Dia bisa Lupa gua. nge-build tim yang dari awalnya udah berantakan, terus bisa menangin FA, terus Community Shield, kalahin Liverpool, bro. Gimana bro tanggapannya bro, Liverpool kalah? Nanti aja itu. Nggak usah dibahas dulu lah. 4 besar dari Bro Borin, gimana dah? Ya, gimana dah? Kayaknya yang juara Manchester City lagi juara. Liverpool mungkin Liverpool, terus ada Chelsea, satu lagi gue masih bingung antara Arsenal sama MU. Tergantung konsistensi doang itu mah, Arsenal sama MU. Oke, kalau menurut gue dari fans MU sendiri, MU bakal juara 1 bro. Kenapa? Karena alasannya bro. Kenapa bro? Ini. Gue kasih tau alasannya dulu. Ini Kita lihat ya, subjektif. dari semenjak gue subjektif bro nih, gue kasih tau alasannya. Kalau misalnya kita lihat klasemen setelah kedatangan Bruno Fernandes, MU adalah yang pertama. Nggak bisa disangka, itu benar faktanya. Habis itu Donny van de Beek, kita tahu mid-nya kan emang ada satu orang jelek. Biasanya emang Pogba, Bruno Fernandes, sama Matic. Tapi Matic menurut gue emang bagus, membawa kesantaian. Tapi setelah kedatangannya Donny van de Beek, itu bakal lebih bagus lagi. Terus menurut gue MU bakal beli satu wing. Menurut gue Jadon Sancho sih seharusnya bakal datang, atau satu wing lagi bakal datang. Sama menurut gue Sancho jadi datang, Jadon Sancho aja ditawar-tawar terus sama MU. Masih lama. Kita lihat aja, MU emang orangnya suka jedar, bikin kaget gitu. Coba siapa yang tahu tiba-tiba Donny van de Beek datang. Pagi-pagi bangun sekolah kan, nah datang tiba-tiba ya kan, Donny van de Beek. Habis itu kalau menurut gua, MU bakal beli satu back dari Napoli, siapa ya, Bro Borin? Koulibaly ya? Itu. Kalau misal beli, gua bilang MU bisa. Itu di Inter Karena City itu. Emang udah sisi-sisi lainnya udah bagus sih. Kan belum ini kan, kita lihat aja transfer update. Harus beli left back satu lagi deh, gantiin Luke Shaw. Menurut lu pada gimana dah posisi David De Gea setelah kedatangan Dean Henderson? Mungkin sama Ole bisa dirotasi ya. Kalau De Gea lagi jelek bisa mainin Henderson, atau mungkin setengah-setengah maininnya, ganti-gantian. Kalau menurut gua, dari penglihatan gua sih David De Gea bakal keluar dia. Excel keluar. Kita tunggu. Tapi kalau menurut gua ya, lanjut. De Gea bakal dimainin dulu di match-match awal. Kalau misalnya dia bagus, Dean Henderson bakal emang nggak dikasih main. Tapi kalau misalnya David De Gea bermain jelek dalam beberapa match pertama, terus kayak suka melakukan blunder-blunder lagi, menurut gue bakal dirotasi Dean Henderson. Dilihat kalau mainnya bagus, menurut gue bakal dimainin di kiper utama sih. Walaupun emang itu susah sih buat pemain muda zaman-zaman sekarang, gara-gara emang nggak dikasih waktu aja sih. Ya, terus gitu. Backnya gimana nih backnya? Maguire kemarin abis ditangkap. Gini, gue kasih tahu sesuatu yang bikin lu bakal kaget. Harry Maguire itu pernah cedera, tapi pernah cedera punggung yang dia harus beberapa minggu buat kayak istirahat. Tapi demi membela lambang di sini, bro, Manchester United, dia suntik di belakangnya, dia main terus. Dia salah satu
pemain terlama menitnya di Manchester United musim ini sih. Menurut gue emang dia turun, tapi tanpa Harry Maguire lebih parah lagi kalau bisa menurut gue. Gimana? Gue Menurut gue bilang sih sih gitu sih. harus ada yang dijual dari squadnya MU yang sekarang. Kayak Igalo itu jual aja, Igalo nggak penting. Igalo emang Gua juga. MU Menurut gua, cuman kayak Jason manfaatin starting 11-nya doang. Kalau diganti dikit langsung turun permainannya kan. Oh iya, sama itu Jesse Lingard sama siapa satu lagi tuh pemain Brazil, Andreas Pereira ya. Itu dua jual tuh. Sama menurut gue ya, kalau misalnya kita balik ke transfer main lagi, SL Benfica itu melakukan pembelian pemain yang sangat pintar. Everton, ingat gak Everton dari Brazil? Iya, Iya, itu iya. dia datang kan. Itu pemain bagus itu kalau misalnya beli MU itu, atau dibeli tim-tim yang besar lain. Tapi menurut gue dia Benfica sih, gara-gara dia mau main dulu, nunjukin kualitas, nanti kalau misalnya bagus baru dibeli tim-tim besar sih. Terus kan tadi baru MU tuh, ngomong MU juara. Lanjutannya top 4 siapa? Yang kedua itu Manchester City lah. City, Chelsea, terus Liverpool. Tapi kan kita nggak tahu, bisa salah kan. Dilihat-lihat nggak ada nama Spurs ya, nggak ada nama Spurs tersebut deh dari tadi ini. Gimana ya, kalau misalnya Spurs masih di bawah Jose Mourinho, kalau gue bilang susah sih. Harus ganti pelatih sih. Nggak bisa Mourinho. Iya, udah lewat masanya. Kalau kata bukan udah lewat masanya, dari dulu emang masanya nggak ada. Dulu kita jangan lupa sejarah bro, Mourinho bagus dulu. Iya bagus dulu. Tapi kalau menurut papa gue katanya sekarang is modern football, main cepet, tiba-tiba bola depan abis. Kayak Liverpool, gue respect sama Liverpool. Jurgen Klopp mainnya medium long, bagus medium long. Jadi bolanya cepet langsung abis gitu. Oke sih, udah dari gue Premier League gitu aja sih. Kita ke Serie A. Sabar, yang relegasi siapa nih? Wah. Kalau relegasi harus lihat cara main itu gue belum tahu dah. Itu gue belum tahu dah. Itu dah. Belum disebut. Mungkin buat ya. penikmat podcast kita nanti di episode 3, di episode 4 baru lah. Kita pindah ke Serie A dulu kali ini. Serie A boleh. Serie A top 4 lagi nih. Kalau menurut gue sendiri ya, Serie A pasti yang pertama kayaknya masih dipegang Juventus sih. Karena Juventus emang susah digoyah sih kalau misalnya di Serie A. Udah beberapa tahun ini masih dipegang emang sama Juventus kan? Menurut gue sendiri sih kayaknya bisa bersaing ya antara Inter sama Juventus. Inter tuh pemain-pemainnya juga cukup oke. Juventus juga kemarin kan lagi sempat performanya down. Jadi gue belum bisa prediksi yang juara siapa. Inter Milan. Tapi ini yang menurut gue kaget. Yang ketiga menurut gue bakal AC Milan. Semenjak kedatangan Zlatan sih mainnya jadi indah sih, jadi bagus mainnya. Habis itu keempat mungkin Napoli atau Roma gitu, bisa lah. Gimana kalau menurut Coach Excel dulu dah? Excel dulu deh. Menurut gue nomor 1 tetap Juventus. Juventus tuh kan benar. Nomor 2 Inter Milan. 3 Lazio. 4 Napoli. AC Milan menurut gue belum dah. Oke. Gimana bro? 1-2 kan dipegang antara Juventus Inter lah. 3-4 tuh menurut gue Atalanta bisa naik lagi kalau pemain-pemainnya nggak pada dijual-jualin kayak Hateboer, Robin Housens, terus kan banyak pemain yang diincar-incar klub gede itu dari Atalanta. Terus mungkin Napoli gue bilang enggak deh. Napoli belum bisa dia. Di bawah Gattuso tuh mainnya kurang bagus. Mungkin Milan bisa. Kalau bisa beli pemain satu lagi paling bisa nambah squad-squadnya. Oke. Kita gimana kalau misalnya kita bikin taruhan di podcast pertama kita? Gimana? Setuju gak? Taruhan apa bro? Taruhan apa nih? Pemenang UCL. Ini dah. Mau pemenang UCL atau 8 besar dulu? 8 besar apaan UCL? Ya 8 besar UCL dong. Kan belum dibagi grupnya. Belum tahu. Ya enggak, makanya kita prediksi aja nih atau enggak usah Nggak atau bisa, tunggu pembagian gitu. Itu
tim-timnya aja belum fix siapa aja yang ikut, kan harus ada kualifikasinya dulu. Oh ya, kualifikasi dulu ya. Oke. Nanti dah beberapa episode selanjutnya dah. Pindah ke La Liga kali kita. Boleh, Prediksi ya. La Liga. Boleh La Liga. Gimana dah? Dari si Real Madrid dulu, Real Madrid. Ya 4 besar pasti 2 besar atau 2 pasti pegang Barca atau Real Madrid ya, walaupun Barca sekarang lagi masalah internal, tapi gue yakin lah Barca masih bisa di La Liga. 3-4 menurut gue Sevilla atau enggak Atletico Madrid. Oke. Kalau menurut gue sendiri sih, mungkin kayaknya buat tahun ini sih, musim ini ya, Real Madrid masih juara 1 sih. Gara-gara kalau misal sampai beneran Barca dijual, bakal turunin mental Barca banget sih, kayak pas Ronaldo ninggalin Madrid. Terus kedua, ketiga, kalau gue bilang, mungkin kalau misal kedua, kalau gue bilang masih Atletico Madrid. Terus ketiga bisa Sevilla, keempat baru Barca. Kecuali kalau misalnya pelatih baru Barca sih bisa langsung bermain dengan bagus sama konsisten sih, menurut gue bisa sih buat merjuangin juara 2 atau juara 3, tapi juara 1 enggak sih, kayak Madrid dulu sih. Menurut gue sendiri, jujur aja kalau La Liga gue bilang Madrid sih tahun depan. Gue lihat Madrid lagi sih tahun depan juara. 2 paling antara Barca sama ATM bersaing bisa, karena Barca kan habis masalah internal, ganti pelatih, mungkin cocok-cocokan dulu, mainnya disama-samain dulu gayanya. Keempat Sevilla bisa, Villarreal bisa, Valencia juga bisa. Nggak tahu, gue nggak ngikutin La Liga terlalu banyak sih. Oke sih, udah mungkin podcast kita kali ini itu aja ya. Nggak mau bahas yang lain nih, Bundesliga seru loh. Boleh Bundesliga. Oke. Terakhir ya, Musim ini seru ya? Mungkin, iya seru sih. Buat perebutan ke 2, 3, 4-nya itu seru sih. Bundesliga gue bilang Bayern Munchen lah. Ya menurut gue satu pegang Bayern. Ya satu. Kalau Bayern. gue subjektif ya, gue pengennya Dortmund yang menang dah. Kalau nggak Dortmund, Leipzig yang menang. Gue pengennya tim baru apa sih itu yang masuk ke CL itu? Leipzig ya? Leipzig. Ya. Leipzig kalau misal gue mau sih senengnya Leipzig yang juara 1. Itu iya. Bagus sih mainnya, bagus. Leipzig abis Timo Werner tuh keluar loh. Iya sih, Timo Werner keluar ya. Kurang tajam di depan. Menurut gue Leipzig nggak terlalu berpengaruh sama satu pemain sih. Dia masih dia kayak strateginya menurut gue kuat, sama pemain-pemainnya tuh ngotot mau main gitu, mau nunjukin kan bisa sih. Emang coachnya Julian Nagelsmann tuh pinter. Terus tapi pemain-pemainnya kualitasnya muda. Iya, kualitasnya ya segitu doang. Tapi kalau gue bilang sih, pertama masih dipegang Bayern, kedua sama ketiga Leipzig, kayak Leipzig kalau nggak Dortmund dah. Yang keempat tuh Wolfsburg kali ya? Enggak, Wolfsburg tuh, aduh. Gimana? Kan ini kita lihat aja lah musim depan kan. Kalau misal dalam football keempat Frankfurt. Gue sih gitu dulu dah. Atau enggak, empatnya masih so-so lah. 4 Frankfurt menurut gue. Enggak, Frankfurt tahun lalu aja nomor berapa? Frankfurt tuh tahun lalu nomor 9. Gue bilang Wolfsburg tahun lalu 7. Bro, 7 kan? 7. Lebih make sense dong. Gua kalau 4 kan tadi 1 Bayern, 2, 3 antara Leipzig, Dortmund, 4 kalau nggak Gladbach ya Leverkusen. Cuma Leverkusen habis ditinggal Kai Havertz sama Kevin Volland katanya mau keluar ke Monaco ya. Nggak tahu lah. Paling Hoffenheim bisa juga mungkin. Ya udahlah, sampai sini ya. Mungkin Liga Prancis menurut gua masih PSG lah. Ya, sampai sini. Ya, nggak seru lah Liga Prancis, liga kaleng-kaleng itu. Ini tembak aja. Bro Borin nanya di Taman Meruya, di Taman Villa Meruya itu yang ngomong liga kaleng-kaleng, bom aja itu. Udah itu aja. Ya udah segitu aja buat nikmatin sama kita. Makasih yang udah buat nonton ya. Kita bakal setiap hari Senin sama setiap hari Jumat, karena setiap hari Senin itu bola kan
Ya. Senin Jumat bro jadinya bro. Ya, Karena Senin Jumat. itu kan bola kebanyakan hari Jumat sama Minggu. Berarti kita reviewnya Senin. Weekend kan. Sebelum Kita main review kita sama preview. Kita preview dulu iya, sama review habis itu sama review. preview. Oke. Ya, udah. Makasih udah nonton Udah, ya. itu aja. Jangan lupa Makasih udah nonton ini episode follow kita. IG kita di Follow IG kita. Gua Raymond_Candela. Gue Excel Suryadi, E-nya 3. n.oo.de. Cabut. Habis itu jangan lupa follow IG pertama kita potros.football. Sama like, komen dan subscribe ya. Oke. Oke. See ya. Oke.